Hujan-hujan, buka Facebook, tiba-tiba muncul postingan dari Raihanul Bahrain. Siapa nih Raihanul Bahrain? Akunnya sudah terverifikasi, centang biru. Judul artikelnya, tidak jarang selingkuh dimulai dari saling curhat colongan atau curcol. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang selingkuh ini, karena selingkuh ini adalah isu-isu yang paling sensitif bagi perempuan ya. Kita bahas dulu siapa itu Raihanul Bahrain. Nah, biodatanya itu nama lengkap Dr. Raihanul Bahrain, Master Science, spesialis spesialis patologi klinik ya, spesialis patologi klinik. Jadi beliau itu dokter yang dulu itu juga pernah kuliah di, kalau Magister Science itu kayak gelar dari Eropa, terus beliau juga menempuh spesialis patologi klinik. Jadi kayak patologi itu kan ilmu mempelajari tentang jenis-jenis penyakit. Nah, beliau itu lahir di Dompu, Sumbawa tanggal 4 Maret 86. Terus setelah itu sekarang tinggal di Jogja. Statusnya sudah menikah dan memiliki 4 anak. Pendidikan formalnya ini dari TK, SD, SMP itu ada di Sumbawa dan Mataram. Lalu masuk kedokteran UGM Yogyakarta tahun 2010. Nah, ini tahun 2010 saya baru lulus SMA, dan lalu setelah dari FK UGM beliau melanjutkan di S2 ilmu kedokteran UGM juga. Nah, ini pendidikan agamanya sudah tidak dipertanyakan lagi ya. Adapun sekarang aktivitasnya itu sebagai dosen Fakultas Kedokteran UNS. Universitas Mataram, PNS. Jadi sebagai PNS, terus dokter spesialis patologi klinik di RSUP NTB, RS Unram, dan RSI Mataram. Lalu beliau juga menjadi ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta, terus menjadi pembina komunitas ilmuwan dan profesional Muslim Indonesia, pembina Yayasan Indonesia Bertauhid. Nah, ini dia profilnya tadi. Nah, sekarang kita beralih ke hindari bermudah-mudahan kontak dengan lawan jenis. Tidak jarang selingkuh dimulai dari saling curhat atau curhat colongan atau curcol, dari simpati lalu empati, lalu berbungalah rasa rumah tangga sendiri dan orang lain jadi hancur. Iya, maksudnya ini dari simpati, empati, lalu hatinya berbunga-bunga, akhirnya rumah tangga sendiri dan orang lain hancur. Nah, kita baca ya. Tidak jarang selingkuh dimulai dari saling curhat kepada istri atau suami orang lain. Dari simpati, lalu empati, lalu berbungalah rasa, menjadi indah, menjadi menantang, menjadi perasaan kita seperti muda lagi. Terbesit pikiran dan godaan setan. Aduh, seandainya suamiku atau istriku seperti dia, enak dicurhatin, pengertian, penuh kasih sayang, lemah lembut, menerima apa adanya, dan mau memberikan solusi. Kaum muslimin, hindarilah hal ini. Meskipun curhat colongan langsung kepada ustadzah, apalagi ustadznya masih muda. Solusinya adalah diskusikan atau musyawarahkan dengan orang yang berilmu dan berpengalaman. Wanita curhatnya kepada ustadzah, laki-laki kepada ustadz. Atau diskusikan dulu kepada anggota keluarga, dan masih banyak solusi lain. Semoga dijauhkan dari at-tahbib, yaitu apa itu at-tahbib? At-tahbib itu adalah yang merusak rumah tangga orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Nabi kita yang terakhir, waman afsada amro'atan ala zaujiha falaisa minna. Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Ahmad. Nah, begitupun sebaliknya ya, tidak hanya siapa yang merusak hubungan seorang wanita, tapi siapa juga yang merusak hubungan seorang laki-laki dengan istrinya, itu juga termasuk dia bukan golongan dari Rasulullah SAW. Nah, teman-teman,
ini semua itu yang namanya selingkuh itu bukan hanya berhubungan badan, tetapi hati yang membayangkan, hati yang ingin memiliki, hati yang merasa nyaman, lalu pikiran yang tercurahkan untuknya, lalu menjadi berkurangnya senyum kita terhadap suami kita atau pasangan kita, itu juga sudah termasuk selingkuh atau hati, yaitu memalingkan hati kita dari seseorang yang pantas untuk mendapatkan semua itu, atau pasangan sah kita. Nah, ini terkait dengan selingkuh ini adalah memang ada setannya sendiri ya. Setan itu prestasinya akan semakin besar. Setan yang pangkatnya paling tertinggi adalah setan yang mampu memisahkan hubungan suami dan istri. Nah, jadi sekiranya apa yang membuat kita tidak menyukai jika suami kita diperlakukan oleh wanita yang menggoda, begitulah juga kita jangan menggoda, atau sebisa mungkin menutup celah-celah untuk bermudah-mudahan berkontak dengan lawan jenis. Kalaupun kita dalam suatu pekerjaan atau suatu kita berhubungan atau berkomunikasi dengan lawan jenis, lakukan seperlunya dengan suara yang tegas, dengan suara yang tidak mendayu-dayu, tidak menggoda dan lain sebagainya. Karena tahukah kalian bahwa fitrah seorang wanita yang baik itu tidak suka jika suaminya itu dekat dengan perempuan lain. Jangankan dekat, memandang saja atau sekiranya menunjukkan gestur tubuh yang menyukai, seorang wanita yang lembut tidak akan menyukai hal itu. Jadi sebagaimana kita tidak ingin diganggu rumah tangganya oleh orang lain, sebisa mungkin kita tidak membuka pintu untuk menggoda suami dari istri orang lain. Nah, semoga kita terlindung dari hal-hal selingkuh seperti ini. Itu nasihat bagi perempuan, dan sebaliknya untuk laki-laki pun untuk menjaga pergaulan dengan baik, yaitu dengan menundukkan pandangan, tidak mudah tertipu dengan penampilan luar seseorang, karena kekurangan istri kita yang kita ketahui adalah dimiliki juga oleh wanita lain di luar. Namun perbedaannya, kita tidak mengenal orang yang di luar, sehingga wanita-wanita di luar tampak lebih indah, lebih cantik, lebih bersih, lebih pantas mengurus diri dan rumahnya, karena kita tidak tahu aslinya bagaimana di rumah, kekurangan dan kelebihannya. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang menerima kekurangan dan kelebihan, selalu mengkomunikasikan dengan baik, dan untuk menjalaninya sebagai tujuan sakinah mawadah warohmah. Ada sebuah kutipan bahwa sakinah mawadah warohmah itu bukan kita akan tentram jika ada dia, tapi kita tanpa dia itu ada yang kurang. Begitu ya teman-teman, hindari bermudah-mudahan kontak dengan lawan jenis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.